Serawung Tepung Dunung ini saya pikir menjadi salah satu dari sekian pilihan upaya agar semua pihak, terutama generasi muda ini tidak merasa bahwa mereka itu datang ke tempat yang asing gitu. Selamat malam teman-teman Euforia Pusaka. Setelah berbulan-bulan kita tidak berdiskusi, malam ini kita ketemu di bulan Ramadan tahun 2024. Kangen nggak ini rekan-rekan ini Imogiri? Sebenarnya justru Euforia Pusaka yang sebenarnya rindu ketemu sama teman-teman untuk kita bisa berdiskusi lagi, untuk kembali lebih mengenali nilai-nilai seni budaya Imogiri. Malam ini adalah hari kesekian bulan Ramadan tahun 2024. Euforia Pusaka mengucapkan selamat menjalani ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan. Sebenarnya tradisi berpuasa ini sudah ada sejak lama. Kalau orang-orang dulu kan puasa ini macam-macam, ragamnya bervariasi. Karena kalau di Jawa utamanya, tradisi berpuasa ini kan mungkin sebelum sejak Islam masuk sudah ada gitu. Dan varian cara berpuasa memang beraneka ragam. Ada puasa poso mutih, ada puasa ngerowot, ada poso ngerame, ada poso nyepi, dan seterusnya. Artinya kalau bagi orang Jawa juga tradisi berpuasa ini hal yang sudah sangat akrab tentunya. Baik, meneruskan komitmen Euforia Pusaka bahwa kita sangat merasa berbangga dan berbahagia untuk terus menggali potensi nilai seni budaya. Malam ini belum ada tema khusus yang akan dibawakan untuk bahan diskusi Euforia Pusaka. Pada intinya malam ini akan kita gunakan untuk ya sekedar menyapa lagi setelah sekian lama tidak ketemu kita. Ya. Kemudian juga akan kita gunakan kesempatan malam ini untuk mengajak teman-teman muda Imogiri terutama untuk melakukan renungan sejenak itu tentang Imogiri. Sering dalam beberapa kesempatan itu kita mendengar bahwa Imogiri ini kaya akan potensi seni budaya, itu seolah-olah itu menjadi perbincangan yang sangat sering intensitasnya gitu. Nah, muncul pertanyaan, sebenarnya kenapa Imogiri kok kaya itu? Sekaya apa sih itu? Jangan-jangan kita hanya terjebak pada tema bahwa Imogiri ini kaya, tetapi kita tidak tahu pasti sekaya apa gitu. Kemudian bagaimana kita menjaga kekayaan itu? Karena yang Euforia Pusaka yakini bahwa seni budaya adalah aset. Aset ini adalah kekayaan. Jika tidak kita kelola, maka bisa saja aset-aset ini berada dalam kondisi rawan punah atau bahkan punah. Itu. Baik, agar diskusi kita tidak melebar kemana-mana, saya akan menggunakan 5 komponen atau 5 aspek yang itu digunakan dalam rangkaian sebuah kelurahan. Jadi kita gunakan skup yang lebih kecil, kelurahan, untuk menuju desa rintisan atau kelurahan rintisan budaya menuju desa budaya. Jadi
di Yogyakarta ini kan ada namanya program Desa Budaya atau Kelurahan Budaya yang itu diatur secara khusus melalui Peraturan Gubernur nomor 36 kalau nggak salah tahun 2014. Jadi intinya di situ setiap kelurahan itu diupayakan untuk kembali mengelola, memunculkan kembali, memanage sehingga itu bisa terlindungi kelestariannya itu dari 5 aspek. Pertama adalah ada tradisi. Ada tradisi ini di Imogiri relatif masih berjalan. Ya, misalnya ada tradisi ini upacara pernikahan, kemudian upacara-upacara dari lahir sampai kematian, ya kan. Kemudian prosesi wiwitan kalau di pertanian itu kan masih berjalan itu. Nah, di Imogiri ini yang terdiri dari 8 kelurahan ini walaupun semuanya belum berstatus desa budaya, adat tradisi itu masih sangat berjalan. Masih banyak kita temukan beberapa daerah yang masih menjalankan kebiasaan-kebiasaan dalam pemahaman adat tradisi ini. Begitu. Yang kedua kemudian kesenian dan permainan tradisional. Nah, untuk kesenian ini juga demikian. Jadi Imogiri ini kalaupun tidak bisa kami sebutkan angka secara eksplisit, tetapi geliat dari kegiatan kesenian, aktivitas seni, itu masih cukup berjalan gitu. Kemudian untuk permainan tradisional, terus terang kita melihat bahwa untuk kesenian tradisional ini memang tidak, ya mungkin kalau orang-orang yang lahir sebelum tahun 80-an, 1980-an, masih bisa kita itu ngalami bahkan melakukan permainan-permainan tradisional semacam gangsingan, kemudian bentek, egrang itu. Tetapi seiring perkembangan era hari ini itu relatif jarang dilakukan. Kalau dilakukan sifatnya adalah secara insidental aja ketika ada acara khusus, kemudian ini dilakukan gitu. Tetapi kabar baiknya ada teman-teman yang di Karangtengah ini sudah ada komunitas Jamblang Gendong yang di sana mulai concern atau memberikan fokusnya untuk kembali menggali nilai-nilai, kembali menghidupkan permainan-permainan tradisional itu, karena secara kefungsian, manfaat itu banyak sekali. Mungkin suatu ketika kita akan mengadakan diskusi khusus untuk itu. Yang selanjutnya ada satu komponen penting juga yang menjadi ukuran menuju desa budaya ini, yaitu bahasa, sastra, dan aksara Jawa. Bagaimana di Imogiri? Apakah aspek ini masih oke, masih berjalan? Ya, sejauh ini kita bisa menyimpulkan itu masih berjalan. Jadi masih ada anak muda yang datang ke rumah-rumah untuk mengundang acara kendurian masih berbahasa Jawa. Acara-acara di kampung masih menggunakan bahasa Jawa. Acara-acara di pernikahan, bahkan rapat resmi di instansi mungkin masih menggunakan bahasa Jawa. Itu. Ya tidak bisa dipungkiri bahwa semakin asing. Jadi teman-teman yang remaja dan anak-anak sekarang kan asing dengan bahasa Jawa, terutama Basa Kromo. Ini makin asing sehingga ya tidak kaget kemudian ketika semakin sedikit anak-anak yang mampu menggunakan atau berkomunikasi di berbagai kesempatan dengan bahasa Jawa, utamanya bahasa Kromo halus gitu. Nah, walaupun ini masih berjalan, khusus untuk bahasa, sastra, dan aksara Jawa ini memang
harus kita lakukan effort lebih, usaha lebih agar ini menjadi tidak punah gitu. Jadi bahasa lisan ini memang harus kita awetkan, kita lestarikan ya, jangan sampai punah, karena ini bagaimanapun juga bahasa-bahasa kromo alus, kromo inggil ini kan mengikat dia, jadi tidak mungkin berbicara kotor dengan bahasa itu. Jika itu digeliatkan lagi, dikembangkan lagi, semakin sering digunakan, euforia pusaka berpikir bahwa ini akan positif, akan membawa dampak yang positif gitu. Aksara Jawa juga demikian, sekarang mulai dikembangkan. Jalan-jalan, gang-gang, dengan aksara Jawa, dengan nama-nama wayang, dan lain sebagainya. Kemudian aspek selanjutnya, yang menjadi syarat desa atau kelurahan budaya itu adalah adanya tata ruang, bangunan bersejarah atau warisan budaya. Wah, kalau soal ini Imogiri sangat kaya. Ada terutama kalau bisa kita sebut di sini ada makam raja-raja, ada makam Pangeran Pegek yang di Banyu Sumuruk, dan banyak tempat-tempat yang sebenarnya jika kita berikan perhatian lebih, kita akan semakin menemukan peninggalan-peninggalan budaya lama dalam bentuk bangunan, ya, joglo-joglo yang lawas itu juga masih banyak di Imogiri ini gitu. Nah, yang komponen terakhir yang menjadi fokus dari desa atau kelurahan budaya adalah kerajinan kuliner dan pengobatan tradisional. Pengobatan tradisional atau pembuatan obat tradisional gitu. Bicara soal kuliner, Imogiri ini adalah cakrawala yang sangat luas. Jadi hampir banyak sekali ragam kuliner yang digarap dengan sangat baik gitu. Wedangan saja kalau di Imogiri itu benar-benar menjadi magnet untuk orang-orang yang bahkan dari luar Imogiri. Yuk wedangan ke Imogiri. Nah, ungkapan ini menunjukkan bahwa Imogiri kaya dengan khasanah kulineri kan gitu. Saking banyaknya, saking beragamnya, dan semuanya masih ada gitu di Imogiri ini kuliner ini. Pengobatan tradisional ini juga obat tradisional ini juga masih relatif lebih ada, masih ada beberapa pihak yang mengembangkan obat-obatan herbal misalnya, sehingga walaupun dalam packaging atau kemasan yang baru, tetapi secara naluriah ada kesadaran bahwa ini potensi yang layak untuk kita pertahankan gitu. Nah, 5 komponen itu ada semuanya di Imogiri, dan kita meyakini bahwa sekaya itu kita gitu. Tetapi persoalannya kemudian siapa yang bertanggung jawab untuk melestarikan gitu? Siapa yang akan menjaga potensi seni budaya kekayaan yang isinya sangat beragam itu untuk tetap lestari di Imogiri? Siapa pertanyaannya? Ini kan melibatkan kesadaran dan keterlibatan banyak pihak, ya kan? Kemudian ada satu realitas juga yang patut kita perhatikan. Jadi ketika kita lihat ada kesenian karawitan misalnya yang berlatih, kemudian kita sambangi ke sana, ternyata isinya ya generasi tua, mohon maaf itu. Jarang sekali ada anak muda yang secara sadar dengan inisiatifnya sendiri bergabung. Ini kurang sekali. Gejok lesung juga, belum lama ini kita ada lomba gejok lesung, itu juga bisa saya katakan 80-90% ini generasi yang sudah sepuh itu. Nah, ini kan memunculkan kekhawatiran gitu.
memunculkan kekhawatiran bahwa ini jika tidak kita lakukan usaha-usaha tertentu untuk menjaga kelestarian, maka bisa jadi ini akan lekang, akan hilang gitu. Nah, lantas kenapa? Sepenting itukah sehingga itu perlu dilestarikan? Kenapa? Apa sih imbasnya gitu? Dalam perspektif kami yang terbatas, euforia pusaka ini menyimpulkan bahwa seni budaya ini memberikan semangat keindahan, semangat keharmonisan, toleransi, juga semangat yang bisa memotivasi perilaku untuk berbuat positif gitu. Jadi jika kita tidak malas, jika teman-teman tidak malas, utamanya yang generasi muda, dan mereka mengenali nilai-nilai apa yang ada dalam seni budaya, di balik seni budaya itu, euforia pusaka meyakini bahwa mereka akan memahami nilai-nilai keindahan, keharmonisan gitu. Ya mungkin tidak akan seideal itu. Kemudian bisa kita katakan misalnya akan mengurangi jumlah kenakalan gitu. Tetapi paling tidak, misalnya seni budaya ini kan semangat yang indah dan toleran gitu. Orang yang memahami nilai terutama, tidak hanya melakukannya, tapi benar-benar memahami nilainya. Mereka terliterasi dengan baik wawasannya terhadap ngopo toko ono jadilan, ngopo toko ono wayang, ngopo toko ono ketoprak. Itu kita meyakini itu bisa menjadi salah satu upaya untuk mengantisipasi, untuk mengurangi lah. Jadi generasi muda ini untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif. Nah, kembali lagi, siapa sih yang punya tanggung jawab untuk melestarikan semua ini? Di situ kan kita bisa lihat ada generasi muda, ada generasi tua, ada pemerintah, ada instansi pendidikan. Bahkan adalah juga tanggung jawab bagi para pengusaha atau siapapun yang ada di Imogiri maupun di luar Imogiri. Jadi euforia pusaka memberanikan diri untuk bermimpi. Ya kalau dikatakan utopis, sesuatu hal yang sangat tidak mungkin untuk tercapai, kita tetap optimis untuk berjalan ke arah sana gitu, bahwa jika semua elemen masyarakat Imogiri punya kesadaran kolektif yang sama untuk melestarikan ini, maka ini hal yang tidak mungkin gitu. Bukan hal yang tidak mungkin gitu. Tetapi yang ingin kita sampaikan malam ini adalah kita ingin mengutip ilmu, salah satu ilmu dari Pak Pardiman Djojonegoro. Monggo kita menggunakan metode serawung, tepung, dunung. Maksudnya bagaimana? Harapan kami serawung, harapan kami ketika ada generasi muda yang datang ke kegiatan seni, ini mereka tidak dibayangi ketakutan akan situasi-situasi yang mohon maaf lama, perilaku lama, sehingga mereka takut untuk nimbrung. Misalnya mau ke karawitan, ikut karawitan tuh mereka sudah, bayangannya mereka akan ketemu dengan generasi tua yang begini. Biasanya stereotip pandangan seperti itu sehingga mereka takut gitu. Atau misalnya ketika kita mau masuk ke ketoprak, sudah ada bayangan-bayangan pikiran yang itu menghantui sehingga mereka mengurungkan niatnya, ada ketakutan-ketakutan. Lalu apa maksudnya serawung? Kita memohon kepada semua pihak, terutama yang generasi tua, di kesenian apapun, ya, monggo menjadi etalase yang menarik untuk generasi muda.
tampilkan, mari kita tampil dengan penuh rasa gembira, dengan uluran tangan yang terbuka, sehingga generasi muda ini ketika akan bergabung tidak dihantui rasa was-was. Maksudnya was-was ya khawatir gitu. Sehingga ada magnet gitu. Ada magnet bagi generasi muda untuk datang ke sana gitu. Itu yang dimaksud pemahaman kami tentang kata serawung ini. Kemudian bagaimana dengan tepung? Tepung ini kenal kira-kira. Jadi setelah mereka tidak takut untuk datang, lalu mari kita kenalkan mereka. Kita tepung ke. Ini yang namanya saron, ini yang namanya temung. Begini cara memainkannya, begini etikanya di gamelan, tidak melangkahi dan lain seterusnya. Juga dengan suasana yang gembira, yang friendly, sehingga mereka mulai mengenal gitu. Setelah mulai mengenal, mereka berusaha untuk bisa, mungkin dengan tabuhan yang gampang saja atau yang lebih relevan dengan kegembiraan generasi muda sekarang, tidak perlu yang rumit-rumit dulu. Setelah itu, setelah tepung baru kita dunungke. Kita dunungke itu kita kenalkan lebih jauh. Sebenarnya maksudnya apa sih kok begini? Sebenarnya maksudnya apa kok begitu? Begitu. Jadi serawung tepung dunung ini saya pikir menjadi salah satu dari sekian pilihan upaya agar semua pihak, terutama generasi muda ini tidak merasa bahwa mereka itu datang ke tempat yang asing gitu. Itu. Nah, untuk generasi muda bagaimana? Nah, untuk generasi muda juga silahkan teman-teman Imogiri, konco-konco Imogiri, untuk tidak ragu-ragu datang dan bergabung. Karena jika panjenengan datang dan bergabung akan sangat menyenangkan. Menyenangkan kok sebenarnya. Jenengan itu kalau tahu, wah ini karawitan, ini jadilan yang tradisional, itu menyenangkan, itu ilmu yang benar-benar menyenangkan. Akan memberikan pesan dan kesan yang mendalam gitu. Oh ternyata dulunya dibikin ini karena begini. Itu menyenangkan semuanya gitu. Pemerintah apakah bisa terlibat? Euforia Pusaka bermimpi begini. Membayangkan sebuah kondisi bahwa ada regulasi-regulasi. Ada regulasi-regulasi yang mengarahkan generasi muda lewat instansi pemerintahan atau apapun untuk lebih tergugah, untuk peduli dan mau untuk datang dan bergabung itu. Karena kalau yang generasi tua sudah menyambut, mereka sudah bersikap baik, ramah, tetapi ketika mereka yang generasi muda tidak diarahkan juga mungkin kurang berimbang. Komitmen ini kurang berimbang itu. Lantas bagaimana dengan instansi pendidikan? Apakah mereka juga stakeholder yang sebaiknya terlibat dalam pelestarian seni budaya Imogiri? Euforia Pusaka berpendapat demikian. Jadi sungguh indah membayangkan Imogiri ini banyak sekolahan dari SD sampai SMA, atau suatu ketika nanti mudah-mudahan ada perguruan tinggi misalnya, di mana di setiap tempat pendidikan ini ada gamelan misalnya. Dan ada jam khusus yang dialokasikan agar para peserta didik ini bisa berkesempatan untuk mengenali itu. Saya pikir, kami berpikir ini bisa menjadi satu hal yang mungkin. Ya, kalau tidak di waktu yang dekat atau menengah, jangka panjang mungkin bisa saja terjadi. Seiring perjalanan waktu, kemudian banyak pihak yang menyadari pentingnya pelestarian seni budaya khususnya di Imogiri, bukan tidak mungkin hal ini akan terwujud gitu. Nah, kemudian
masyarakat Imogiri yang ya punya akses, punya kemampuan untuk juga terlibat dalam proses ini, kita juga berupaya agar meluangkan energi untuk ikut berkontribusi dalam proses pelestarian seni budaya ini gitu. Begitu teman-teman Euforia Pusaka. Jadi malam ini kita hanya memberikan satu renungan kecil gitu, bahwa adalah penting gitu. Jadi tidak bisa kita terus-terusan, woi Imogiri itu keren, kaya dengan seni budaya. Yang itu selalu digulirkan dalam diskusi-diskusi baik yang formal maupun non-formal. Memang masih ada anak-anak kecil yang latihan karawitan, memang masih ada. Atau latihan jadilan, masih ada. Tetapi pertanyaan selanjutnya, setelah remaja bagaimana? Karena bagaimanapun juga ini membutuhkan komitmen yang sustainable, yang berkesinambungan, terus-menerus gitu. Demikian teman-teman Euforia Pusaka Imogiri. Matur nuwun masih membersamai kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf, mungkin agak lama kita sowan jenengan untuk berdiskusi lagi. Insya Allah kita akan sowan lebih sering. Seiring dengan komitmen Euforia Pusaka ini, Euforia Imogiri melalui Euforia Pusaka ini kan sudah berkomitmen gitu, bahwa ya sebisa kami ikut mendorong dan terlibat dalam proses pelestarian seni budaya ini akan tetap kita lakukan secara terus-menerus. Mungkin dengan cara-cara diskusi seperti ini salah satunya, dan bukan tidak mungkin suatu ketika Euforia Imogiri bersama Euforia Pusaka menggagas acara yang lain, yang itu orientasinya untuk pelestarian seni budaya Imogiri. Tentu saja kami tidak bisa berbuat apa-apa ketika tidak ada support atau dukungan dari semua pihak gitu. Saya pikir demikian untuk malam ini. Tetap semangat dan tetap dijaga semangat dan keyakinan bahwa seni budaya Imogiri ini bisa membawa energi positif untuk kita semua gitu. Demikian teman-teman Euforia Pusaka, terima kasih telah menyimak dan membersamai kami malam ini. Rahayu seni budaya Imogiri, rahayu seni budaya Ngayogyakarta Diningrat, rahayu seni budaya Indonesia. Selamat malam.